Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Liridaillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa barakati sultanil awliya sayyidina syamtil qadir jalani qaddasallahu sirral aziz wa asyir kasih wasyidin sanawawi Syahmat halani nawawi Sajalaluddin asyuyuti wa usulihim wa furungihim wa man intasaba ilaihim wa barakatihim yaqdih wa jana min hawajidun wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi min alimi wal khair fid dharaini amin. Mangunahiyati utawi iki iku pembahasan den cegai nahiyah meratapi ngalal mayiti ing atase mayit. Wala wis ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nahiyatu utawi nahiyah iku ngamalun suwijine ngamal min a'malil jahiliyati setengah saking pira-pira ngamale wong jahiliyah. Nabi sallallahu bab ini menerangkan larangan nahiyah atas mayit. Yang dimaksud dengan nahiyah, i'lam anan nahiyah raf'us sauti bin nadbi wan nadbu ta'didun nadibati bisautiha mahasinul mayyiti. Kurang lebih la'ala shawab yang dimaksud dengan nahiyah yakni mengeraskan suara atau menjerit-jerit dengan mengeraskan suara sebagai wujud bahwasanya dia menyayangkan atas kepergian mayit, atas meninggalnya seseorang, dan sambil mengungkit-ungkit segala amal kebaikan orang yang meninggal tersebut. Adapun nahiyah adalah menurut Nabi yakni salah satu dari perbuatan orang jahiliyah min a'mali jahiliyah. Wa qala lan ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam, manutai sapane wong iku fangala nglakoni sapa man annahiyata ing jerit-jerit milang-milang kebagusane mayit. Karena mongko ana sapa man iku ngaduan dadi satru lillahi kedue Allah wal malaikati lan para malaikat wa nasilan manungsa ajmaina ya sekabehane. Barang siapa yang melakukan nahiyah yakni mengeraskan suara ketika menjerit-jerit ketika ada orang meninggal, saudara yang meninggal, sambil mengungkapkan amal kebagusannya, maka dia termasuk orang yang menjadi musuh Allah, malaikat, dan para manusia secara keseluruhan. Jadi hukum daripada nahiyah itu sendiri wa yahrumu raf'us sauti. Hukumnya adalah haram. Amal buka'u ngalal mayyiti min khairi nadbin wala niyahatin falaysa bi haramin. Mangun niyahati bukan nahiyah. Mangun niyahati, mohon maaf tadi ada kesalahan dalam membaca, niyahah bukan nahiyah. Sedangkan hukum ketika
menangis atas kepergian, atas kematian seseorang, atas mayit, tapi tidak sampai menyayangkan kepergiannya dan tidak melakukan niyahah atau menjerit-jerit sambil mengungkapkan segala amal kebaikannya, maka falaisa biharomin, hukumnya tidaklah haram. Ketika kita hanya sekedar berduka dan menangis, itu tidak dihukumi haram. Tapi kalau sampai kita niyahah dan kalau kita sampai niyahah, itu haram hukumnya. Wa qala lan ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam, taji'u teka sapa an-naihatu wong wadon kang sambat-sambat milang-milang kebagusane mayit yaumal kiamati, besok ing dalam dina kiamat, tanbahu hale nyuwara sapa naihah kanabhil kalbi, kaya suarane jeguk-jeguke asu. Seorang perempuan yang melakukan naihah, nantinya pada hari kiamat dia akan datang, di hari kiamat dia akan datang dengan suara seperti halnya suara gonggongan anjing menggonggong. Wa qala lan ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam, taji'u teka sapa an-naihatu wadon kang sambat-sambat milang-milang kebagusane mayit yaumal kiamat ing dalam dina kiamat, sya'a hale kang rewok-rewok rambute, ngaberoa tur hale kang bau-bau ngalaiha iku ing atase naihah hil jilbabun utawi dodot kemul mambu min narin saking neraka. Wata dongu lan nelehake sapa naihah yadaha ing tangane naihah ngala roksiha ing atase sirahe naihah. Wa yaqulu lan ngucap sapa naihah, wa waila duh kerusakan sapa ingsun. An-naihah, sihot yang dipakai di sini adalah sihot muannas karena mayoritas, bukan secara keseluruhan tapi mayoritas banyakan yang melakukan naihah, niyahah itu adalah seorang perempuan yang sering mengungkap-ungkap atau menjerit-jerit menyayangkan kepergian seseorang sambil mengungkapkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Itu memang mayoritas adalah perempuan, walaupun tetap ada laki-laki tapi jarang terjadi. Dan di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taji'un naihah yaumal kiamati, besok di hari kiamat orang yang melakukan niyahah atau seorang perempuan yang mengungkapkan sisi kebagusan dari mayit sambil niyahah, itu akan datang dengan rambut yang kumal, rewok-rewok rambutnya ngaberoah tukang bau rambut yang kumal, rambut dan wajah yang kumal. Dia akan membawa alaiha jilbabun, dia akan membawa selimut yang berbau yang terbuat dari api neraka. Wayat perempuan tersebut akan meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya sambil mengucapkan, sesungguhnya aku dalam kehancuran. Wa qala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, langanang laknati sapa Allah Gusti Allah an-naihatu ing wadon kang sambat-sambat milang-milang kebagusan di mayit, wal mustami ngatalan an-naihata, wal mustami ngatalan wong kang amrih krungu sambat-sambate, wal halikotalan wadon kang nyukur rambute ing dalem ana musibah, wal khoriqotalan wadon kang bedah-bedah pakaiane, wasyaqotalan wadon kang nyuwek-nyuwek klambi
kurunge, wasali khotalan wadon kang nyakari raine, wal wasimatalan wadon kang gawe handeng-andeng ing liyan, wal mustausimatalan wadon kang amrih handeng-andeng, wal wasal to'alan wadon kang jerit-jerit, wal mirto'alan wadon kang bubuti rambut ing dalem ono maksiat. Allah Subhanahu wa taala melaknat pertama an-naihah, orang yang melakukan niyahah, orang yang sambat-sambat milang-milang kebagusan mayit atau mengungkapkan kebaikan-kebaikan dari mayit. Terus wal mustamingata, orang yang berusaha untuk mendengarkan naihah, mendengarkan cerita-cerita seorang perempuan yang mengatakan kebaikan-kebaikan dari mayit. Wal halikota, kemudian yang ketiga adalah seorang perempuan yang memotong rambut ketika ada musibah. Wal khoriqota, dan perempuan yang merobek atau memotong pakaiannya. Wasyakota, perempuan yang merobek baju kurungnya. Wasalikhota, dan perempuan yang mencakar wajahnya. Wal masyimata, dan perempuan yang membuat tai lalat pada orang lain. Wal mustausimata, dan perempuan yang meminta untuk dibuatkan tai lalat andeng-andeng. Wasal to'alan wadon kang jerit-jerit, dan perempuan yang suka bersuara keras menjerit-jerit. Wal mirto'ah, dan perempuan yang menjabut rambutnya ketika ada musibah. Waqala lan ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam, mantai sapane wong iku naha sambat-sambat sapa man ngintil musibah tatkalane ana musibah, kutiba mongko den tulis apa ismuhu jenenge man fi diwanil munafiqina ing dalem buku catatan ngamale wong-wong munafik. Barang siapa yang senantiasa mengeluh sambat atas musibah yang menimpahnya, maka oleh Allah dia akan digolongkan, namanya akan digolongkan dalam catatan orang yang munafik. Wa qala lan ngendika sapa alaihi salatu wassalam, sautani utai swara loro iku malmunani den laknati karone fid dunya ing dalam dunya, wal akhirati lan akhirat. Pertama mismarun, yaiku swara seruling ngindan nikmatin tatkalane ana bunga-bunga, ana nikmat. Wazinnatun lan wazinatun lan gembor-gembor atau gejor-gejor menjerit-jerit nginda musibati tatkalane ana musibah. Dua suara yang dilanati oleh Allah di dunia dan di akhirat. Pertama mismarun, ada yang mengartikan seruling, ada yang mengartikan dengan trompet. Mismar ketika nginda nikmatin, ketika ada sebuah nikmat semacam pesta ataupun perayaan ulang tahun, perayaan tahun baru dan lain sebagainya, yang lazim di situ ada trompet ataupun mungkin pertunjukan seruling. Warinnatun, dan suara yang kedua adalah rinnatun nginda musibah, orang yang suaranya menjerit-jerit ketika ada musibah menimpahnya. Wa qala lan ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam, mantai sapane wong iku kharaqa beda-beda sapa man biyadihi kelawan tangane man, jaiban ing gulu kelambine, au khodasa utawa
ngaruki sapa man khodan ing pipine audorobaha utawa mukuli sapa man hu ing khodan au naha utawa sambat-sambat sapa man ngindal musibati takalane ana musibah karena mongko ana sapa man iku ngasian wong kang maksiat lillahi maring Gusti Allah wali rasulihi lan maring utusane Allah. Termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah dan kepada utusannya pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni man haraka biyadihi jaiban, orang yang merobek dengan tangannya sendiri, merobek gulon klambi berarti kerah baju ya, au khodasa, dan juga orang yang mencakar-cakar wajahnya, mencakar-cakar au khodasa khodan, mencakar-cakar pipinya, atau memukul-mukul, orang yang memukul-mukul wajahnya, atau orang yang naha, sambat-sambat, menyayangkan atas sambat-sambat atau naha, ngindal musibah, melakukan niyahah ketika ada musibah. Orang-orang tersebut adalah termasuk orang yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Wa qala lan ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam, la yahilu ora halal lil mar'ati kedue wong wadon apa antat roha ing yen to nglembrehake sapa wadon syakrorok siha ing rambut sirai wadon ngindal musibati tatkalane ing dalem tatkalane ana musibah to kenang bilahi. Fa in torohat mungko lamun lembrehake sapa wadon sakrorok siha ing rambut sirai wadon kataba mongko nulis sapa Allah Gusti Allah laha maring wadon dikuli syakratin kelawan saben-saben rambut suci hayatan ing ulo ngala ado iha ing atase pira-pira anggotane wadon yaumul kiamati besok ing dalem dina kiamat. Wa kanat lan ana sapa wadon iku miman setengah saking wong ngaso kang maksiat sapa man Allah ing Gusti Allah, wala ana halan nglaknatiha ing wadon sapa Allah Gusti Allah wal malaikatu lan para malaikat wal anbiya ulan para nabi wan nasulan menungso ajmauna yus kabehane. Tidaklah diperbolehkan, tidak halal bagi seorang perempuan atau terhasalul rasiha mengurai rambutnya ketika ada musibah. Fa'in torohat, dan apabila dia mengurai rambutnya ketika ada musibah, maka Allah akan memastikan padanya ada setiap rambut yang dia urai, sehelai rambut yang terurai akan dijadikan oleh Allah sebuah ular ngala'ak do'iha ing atase pira-pira anggotane wadon, ular yang berada di dalam anggota badannya besok di hari kiamat. Wakanat miman ngaso, dan perempuan tersebut termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah, malaikat, para nabi, dan manusia secara keseluruhan melaknat perempuan yang torohat sakrorok siha, perempuan yang mengurai rambut kepalanya. Wa qala lan ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam, laisa ra ono minna iku setengah saking ingsun sapa man wong latoma kang napui sapa man al hududa ing pira-pira rai, wasyaqalan nyuwek-nyuwek sapa man al juyuba ing pira-pira gulon klambi, wadangalan undang-undang sapa man bidak wal jahiliyati kelawan kaya undang-undange wong jahiliyah. Laisa minaman latomal hudud, bukan termasuk dari golonganku, yakni golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yakni orang yang memukuli wajah, kemudian orang yang memukuli wajahnya sendiri, dan orang yang merobek-robek gulun kelambi, berarti bagian ini bagian kerah baju. Wadangah bidak wal jahiliyah, secara tekstual diartikan mengundang seseorang bidak wal jahiliyah dengan ucapan-ucapan orang jahiliyah, dengan perkataan-perkataan yang kotor. Namun bisa juga diartikan dengan melakukan tindakan-tindakan yang termasuk tindakan tersebut pernah dilakukan oleh kalangan orang jahiliyah ketika mendapat musibah. Demikian untuk kajian Lubabul Hadis bab an-niyahah ngalal manguniyahah ngalal mayyiti. Banyak kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.